Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar bersama. Perkenalkan, Bapak Dede Tarlan, Guru Tahfidz SDBPI. Kali ini insya Allah kita akan belajar bersama mengenai kebersihan diri dan lingkungan dari najis ketika akan beribadah. Sebelumnya, ini adalah bahasan fikih. Mungkin anak sekalian pernah belajar mengenai tata cara toharo. Nah, anak sekalian, menjaga kebersihan diri dan lingkungan disebut juga toharo dalam istilah fikihnya. Toharo secara istilah syara itu adalah membersihkan diri, pakaian, badan, dan tempat dari benda-benda lain yang terkena najis atau memiliki hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, jadi toharo itu ketika kita akan melaksanakan ibadah tidak sembarangan, ada tata cara dan pelaksanaannya. Ya, jadi begitu anak-anak sekalian. Kemudian untuk bersuci tentunya kita memerlukan alat untuk bersuci tersebut. Nah, di sini ada tiga alat yang digunakan untuk bersuci. Bisa dilihat, yang pertama itu ada air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, seperti kita untuk berwudu, kemudian mandi wajib atau mandi besar, kemudian untuk menghilangkan kotoran dan najis tentunya harus menggunakan air. Yang selanjutnya itu untuk istinja atau membersihkan kotoran ketika kita sudah buang air, itu istinja itu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan batu untuk media alat bersuci ketika kita tidak ada air, khusus untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ketika kita buang air. Khusus untuk istinja, kita bisa menggunakan batu kalau tidak ada air. Selanjutnya, kita bisa menggunakan media debu, nah, atau tanah halus. Nah, untuk debu ini kita bisa gunakan ketika tidak ada air sama sekali, ataupun ketika kita tidak boleh terkena air. Misalnya sedang sakit, tidak boleh terkena air, maka boleh kita menggunakan debu. Nah, bersuci dengan debu itu disebut dengan tayamum. Ya. Selanjutnya, sudah alat untuk bersuci. Nah, tentu ada yang disucikannya. Apa itu yang disucikannya? Yaitu ada dua, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, di sini apa itu hadas dan apa itu najis? Hadas yaitu keadaan ketika badan kita tidak suci yang menyebabkan seseorang tersebut tidak sah untuk melakukan ibadah. Jadi kalau kita sedang berhadas, contohnya kita sudah berwudu tapi batal lagi, misalkan keluar angin ataupun yang lainnya, maka itu disebutnya kita sudah berhadas, hadas kecil namanya. Selanjutnya ada yang disebut dengan najis. Nah, di sini najis adalah sesuatu benda yang menurut ajaran Islam dianggap kotor dan harus dibersihkan ketika akan ibadah. Nah, najis ini bisa keluar bersumber dari dalam tubuh kita ataupun dari media yang lain. Nah, tentunya ada wujudnya, ada juga yang tidak terlihat. Nah, najis ini kita next terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Najis yang pertama ialah najis yang ringan atau disebut najis mukhaffafah. Yang kedua disebut najis mutawassithah atau pertengahan, sedang. Yang ketiga disebut najis mughaladzah atau najis yang berat. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Ini mengapa disebut ringan? Karena najis ini bisa dibersihkan, disucikan, cukup dengan memercikkan air di media atau di area yang terkena najis tadi. Contohnya apa? Nah, bisa dibaca, najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Nah, ini disebut najis mukhaffafah, cukup dipercikan air saja. Kalau najis ya, atau kalau air kencing perempuan yang masih bayi itu bukan termasuk najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah atau najis pertengahan. Nah,
ini najis yang sering kita temui atau banyak kita jumpai. Contohnya ialah kotoran, darah, bangkai, nanah, air kencing, dan lain sebagainya. Banyak tentunya. Nah, cara membersihkannya ialah pertama, hilangkan dulu wujud najisnya. Setelah hilang, kemudian kucurkan air mengalir sehingga sampai bersih. Tidak tersisa warna, tidak ada bau, dan tidak ada rasanya. Nah, itulah sudah suci untuk najis mutawassito. Kemudian untuk najis mughalladho, najis yang berat, ini tentunya berbeda. Mengapa disebut berat? Karena dalam membersihkannya ini lumayan atau berbeda dengan najis yang lainnya. Tidak cukup dibasuh dengan basuhan air saja, harus dibarengi ditambahi dengan tanah atau debu. Nah, untuk membersihkan najis mughalladho ini kita harus membasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan di antara basuhan tadi harus disertai dengan tanah. Nah, contoh najis mughalladho itu ialah najis yang ada pada air liur anjing ataupun babi ataupun kotorannya, ataupun anjing ketika basah kita sentuh maka ada najis mughalladhonya dan sebagainya. Nah, itulah diantara najis-najis yang harus kita ketahui. Kenapa? Ketika kita membawa najis, kalau mau sholat maka tidak sah sholatnya. Nah, selanjutnya itu najis membersihkannya cukup dengan air. Nah, sekarang kalau kita punya hadas sudah dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Yang akan Bapak bahas itu untuk hadas kecil terlebih dahulu. Hadas kecil cukup dengan kita berwudu. Supaya jelas untuk praktik wudu, kita saksikan video berikut tentang tata cara wudu dari awal sampai akhir. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ya, sudah ya. Mudah-mudahan wudhu kalian sempurna seperti video tadi. Insya Allah anak-anak BPI yang soleh, soleha, dan pintar, insya Allah dalam berwudhu ibadah juga rajin. Ya. Terakhir kesimpulannya, anakku sekalian, bahwasanya di Islam itu adalah ajaran agama yang sangat sempurna. Ajaran yang mulia tentunya dalam segala hal aspek telah sempurna, termasuk dalam kebersihan. Hanya di Islam, kebersihan itu sangat menjadi prioritas. Bahkan kalau kita pelajari ilmu-ilmu agama, terutamanya fikih, yang pertama kali dipelajari itu tentang kebersihan. Karena ketika kita tidak menjaga kebersihan, maka ibadah kita tidak sah. Nah, sekarang kita sedang dilanda dengan wabah virus. Nah, di Islam solusi sudah ada sejak 14 abad yang lalu, yaitu menjaga kebersihan. Bayangkan, kita sehari 5 kali sholat, 5 kali wudhunya minimal. Betapa bersihnya badan kita kalau kita amalkan setiap hari untuk berwudhu. Seperti itu, maka jangan pernah lupakan untuk menjaga kebersihan. Wudhu dengan benar, mandi teratur, dan jaga pola hidup sehat. Insya Allah kita dihindarkan dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan
bermanfaat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.